Hai semua, jumpa lagi. Di video kali ini aku akan berbagi resep kue bulan atau mooncake isian kacang merah. Apa aja bahannya dan cara membuatnya? Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama, kita siapkan dahulu bahan isiannya, yaitu pasta kacang merahnya. Di sini aku menggunakan kacang merah azuki. Jadi ini aku rendam dahulu semalaman. Setelah pagi hari, ini kacangnya sudah mengembang, bisa kita cuci kembali, kita tiriskan, lalu kita rebus dengan air sebanyak 1 liter. Untuk kelengkapan bahan telah aku cantumkan di description box ya. Setelah air rebusannya menyusut dan kacangnya sudah empuk, ini setelah kita tes ya, ini bisa kita matikan kompornya dan kita diamkan sampai agak dingin dan setelah itu bisa kita haluskan. Setelah itu bisa kita saring seperti ini untuk memastikan pasta yang dihasilkan nanti lembut ya hasilnya. Ini kita hampir selesai. Pada akhir penyaringan akan menyisakan ampas seperti ini. Ini adalah kulitnya. Sebaiknya ini dibuang, jangan ikut dimasukkan ke dalam pasta yang telah disaring supaya nanti hasilnya akan lembut dan halus. Sekarang kita akan masuk pada tahap memasak pasta kacang merah. Untuk kelengkapan bahan telah aku cantumkan di description box. Kita masukkan semua bahan yaitu tepung ketan putih yang telah kita larutkan, gula pasir, dan garam. Ini bisa kita aduk rata dahulu, setelah itu baru kita nyalakan kompornya. Ini bisa kita aduk terus sampai mengental dan kandungan airnya menyusut ya. Jika adonan telah nampak mengental seperti ini, bisa kita masukkan minyak gorengnya. Kenapa kita masukkan minyak goreng? Tidak di awal, karena itu supaya mencegah adonan meletup sehingga mengotori dapur kita. Jadi ini hanya untuk praktisnya saja ya. Oh iya, ngomong-ngomong di sini sedang hari hujan, jadi mohon maaf jika kualitas suara rekaman agak kurang jernih diakibatkan hujan, jadi aku mohon maaf sekali lagi ya. Jika adonan telah nampak seperti ini, bisa kita sudahi sesi memasak bahan isian. Kita matikan kompor dan kita pindahkan ke wadah lain, lalu kita dinginkan untuk penggunaan selanjutnya. Sekarang kita akan masuk pada tahap membuat kulit kue bulan. Kita siapkan dahulu bahan-bahannya. Untuk kelengkapan bahan telah aku cantumkan di description box ya. Kita campurkan golden syrup dengan minyak goreng dan kita masukkan air abu. Setelah itu bisa kita aduk rata seperti ini.
Jika telah tercampur rata, bisa kita masukkan terigunya. Lalu ini kita aduk rata dahulu sebentar. Lalu ini bisa kita lanjut, kita uleni, tapi jangan terlalu lama ya. Setelah adonan telah tercampur rata dengan baik seperti ini, bisa kita bungkus dengan plastik wrap, lalu kita istirahatkan selama kurang lebih sekitar 2 jam. Sambil menunggu adonan kulit yang diistirahatkan, bisa kita persiapkan untuk bahan isiannya. Pertama, kalian cek dahulu kalian menggunakan cetakan dengan kapasitas berat berapa maksimalnya. Biasanya itu tertera di batang penekannya. Misalnya di situ tertera angka 100 gram. Sepertiga dari 100 gram itu bisa kalian ambil untuk bahan kulitnya, dan sisanya dari jumlah tersebut bisa kalian pakai untuk bahan isiannya. Cara menimbang bahan isian, jika kalian menggunakan kuning telur asin, jadi kuning telur asin kalian timbang bersama dengan bahan isian kacang merahnya atau pasta lain yang kalian gunakan sesuai selera kalian. Setelah itu bisa kalian campur di pasta tersebut dengan biji melon kering yang telah disangrai seperti ini. Jadi ini opsional ya, kalian mau mempergunakan kuning telur asin atau tidak, ingin mempergunakan biji melon kering yang telah disangrai atau tidak, itu adalah opsional ya, sesuai selera kalian aja. Jika telah selesai, bisa kalian bungkus dengan plastik wrap seperti ini. Sekarang kita sampai pada tahap untuk membagi-bagi adonan kulitnya. Jadi ini kita timbang dahulu ya. Setelah itu kita akan membentuk dan mencetak adonan mooncake. Untuk langkahnya bisa kalian perhatikan di video ini.
Jadi ini bisa kita ulangi kembali untuk proses mengisi adonan dan mencetak serta membentuk adonan. Pertama kalian ambil satu buah bahan kulit, kalian lumuri dengan tepung, lalu kalian press ke telapak tangan kalian, pipihkan seperti ini. Lalu kalian isi dengan bahan isian. Setelah itu kalian tekan-tekan perlahan. Jadi hati-hati ya, kalian tekan-tekan menyelimuti adonan isiannya. Jadi adonan kulitnya jangan sampai sobek. Jika telapak tangan kalian terasa agak lengket, bisa bolak-balik kalian celupkan adonan ke dalam tepung sedikit ya. Jadi seperti ini. Jika adonan telah terbentuk dengan rapi dan sempurna, bisa kita celupkan kembali ke dalam tepung sebelum kita masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa cetakannya juga kita tekan ke dalam tepung seperti ini, lalu kita ketuk-ketuk sebentar supaya adonan tepungnya tidak terlalu tebal ya. Setelah itu kita cetak dengan menekan beberapa kali dan hasilnya seperti ini ya. Kita ulangi kembali sampai adonan semua selesai dibentuk dan dicetak. Setelah adonan telah selesai semua dibentuk, bisa kita oles permukaan kue dengan kuning telur. Kita mengolesnya jangan terlalu tebal ya. 1 kuning telur dicampur dengan 3 sendok makan susu cair. Kita oles secara merata dan hati-hati tipis-tipis saja ya. Setelah selesai semua, kita oles permukaannya dengan kuning telur. Sekarang waktunya kita akan memanggang adonan. Panaskan oven di suhu 210 atau 220 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 15 menit. Lalu kita masukkan loyang, letakkan loyang di rak tengah. Kita panggang kue selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu bisa kita keluarkan dan kita dinginkan dahulu. Setelah kue dingin, bisa kita oles kembali untuk kedua kalinya, permukaannya dengan kuning telur. Lalu kita panaskan kembali oven di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Letakkan loyang di rak tengah, lalu kita panggang selama kurang lebih 5 menit. Lalu kita keluarkan kembali loyang dan dinginkan.
Setelah kue dingin, bisa kita oles kembali permukaannya dengan kuning telur untuk ketiga kalinya. Lalu kita panaskan kembali oven pada suhu 165 atau 170 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Lalu kita masukkan loyang, letakkan loyang di rak tengah. Lalu kita panggang selama kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini mooncake kita udah jadi. Nampak cantik banget ya. Setelah dingin bisa kita kemas ke dalam tray atau plastik wadah seperti ini. Lalu kita seal dan simpan selama kurang lebih 2 hari. Nanti setelah 2 hari kulitnya akan lebih soft, moist, dan juga dia akan lebih shining dan rasanya akan lebih nikmat lagi. Jika saat memanggang kalian lihat permukaan kuenya nampak retak atau mekar, jadi kalian jangan khawatir ya. Karena nanti setelah proses pemanggangan dan kue telah dingin, dia akan kembali kepada bentuk semula. Dengan dikemas seperti ini, kue bulan atau mooncake kalian nampak cantik banget ya. Apalagi ini cocok banget untuk hantaran atau untuk menjamu kerabat atau teman, juga keluarga yang datang berkunjung ke rumah kalian. Bagi kalian yang merayakannya ya. Jadi semua yang telah pernah merasakan kue bulan pasti tahu kue ini benar-benar enak banget. Perpaduan antara bahan isian dan kulitnya itu benar-benar nikmat banget dan bikin ketagihan. Dari anak-anak sampai dewasa pasti suka kue ini. Akhirnya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.